Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kembali menjumpai Anda semua di Oase Rohani Katolik untuk hari Minggu, Pekan Prapaskah kedua. Kita sudah masuki pekan yang kedua ini dalam rangka di mana kita menjalankan masa Prapaskah. Semoga Anda semua tetap bersemangat dan juga sehat selalu dan juga dengan penuh sukacita menjalankan masa Prapaskah ini. Dan saat ini telah hadir di studio Romo Jimmy Hendrik Nomad OFM bersama dengan Alexandra Sisi. Dan mari kita sapa Romo Jimmy. Salam jumpa Romo, apa kabar? Salam jumpa juga sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih, juga Sisi. Saya selalu percaya itu, atau saya mau mengatakan saya bangga punya Tuhan. Ya. Karena selalu menjamin kehidupan saya, kabar saya luar biasa dan harapan saya juga Sisi. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik juga kabarnya luar biasa, sehat, tetap semangat untuk menjalani masa tobat, membenahi diri, supaya dengan demikian nanti kita rayakan kebangkitan atau Paskah itu dengan penuh sukacita. Iya, amin Romo. Amin. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, itulah dia semangat yang harus ditularkan juga kepada kita semua untuk bersemangat menjalankan masa Prapaskah ini. Dan kita akan awali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silakan Romo Jimmy. Saudari dan saudara, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, betapa mulianya Engkau karena Engkau menyatakan diri sebagai Allah kami. Engkau menyatakan diri dengan memberkati seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat dan cinta yang Engkau nyatakan kepada kami melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami hendak berjumpa dengan Engkau yang berfirman kepada kami. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mohon berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh mendengarkan Engkau yang berfirman kepada kami. Dan oleh karena berkat-Mu pula kami dimampukan untuk mewujudkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami seutuhnya Bapa, kami datang berserah diri dan memohonkan berkat-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, doa pembuka yang tentu saja akan membuka perjumpaan kita, dan kita awali dengan antifon pembuka dari Mazmur 27, antifon pembuka. Seturut sabdamu, kucari wajahmu. Wajahmu kucari, ya Tuhan. Janganlah wajahmu kau sembunyikan daripadaku. Kini kita masuki bacaan dari kitab Kejadian, bab 12 ayat 1 sampai 4a. Di negeri Haram, Tuhan bersabda kepada Abram, tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapakmu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau. Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita masuki Mazmur tanggapan dari Mazmur 33. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan,
kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kini mari kita lanjutkan dengan bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 8b sampai 10. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita buka hati kita persiapkan diri kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Matius, bab 17 ayat 1 sampai 9. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Injil Suci menurut Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, kini kita siapkan diri kita untuk menerima inspirasi rohani pada hari ini. Romo Jimmy, pada hari ini di mana hari Minggu Prapaskah kedua sudah kita masuki. Dan tentu saja kami ingin sekali berbenah hati selalu untuk bagaimana memperbaiki diri dari pekan ke pekan. Nah, untuk pekan Prapaskah kedua ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan Romo untuk inspirasi rohani terkait bacaan pertama dulu ya Romo? Ya, baik, makasih. Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, masa Prapaskah kita masuki minggu kedua. Dan menarik pada Minggu Prapaskah yang kedua ini menampilkan kepada kita sosok Bapa segala bangsa. Panggilan Abraham dan ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa transfigurasi dalam bacaan Injil tadi. Jadi saya mau mulai dari apa yang tadi Sisi katakan, kita coba melihat pesan apa yang bisa kita tangkap dari bacaan pertama, panggilan Abraham itu. Pertama, ada hal yang menarik untuk kita telisik, itu Abraham dipanggil untuk meninggalkan segala-galanya. Meninggalkan tempat yang sudah memberikan kenyamanan buat dia. Meninggalkan keluarganya yang tentu juga memberikan kenyamanan atau menjadi sandaran buat dia. Andalan dia lah keluarga. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk tinggalkan semuanya. Dan yang kedua adalah dia pergi ke tempat yang tidak dinyatakan secara jelas kepada dia. Tuhan mengatakan, pergilah ke tempat di mana akan kutunjukkan kepadamu. Ini hal yang luar biasa. Kalau bicara soal panggilan Abraham, dalam bacaan pertama masih disebut sebagai Abram. Dan benar bahwa ada janji yang dinyatakan kepada Abraham di balik panggilan itu adalah bahwa dia akan menerima berkat. Ayat 2, bab 12 ayat 2 tadi dengan jelas dikatakan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, Tuhan akan memberkati dia, namanya termasyhur, dan dia akan menjadi berkat. Nah, di balik itu kita, menurut saya, inspirasi yang cukup kuat dari bacaan pertama ini adalah kerendahan hati dari pribadi Abraham. Dia taat dan setia, berserah dan berpasrah mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Tempatnya dia nggak tahu. Dia kesana harus dengan apa, menggunakan apa, kendaraan atau apapun. Zaman itu bukan kendaraan, tapi bahwa dia pergi ke tempat yang sama sekali belum diketahui dengan baik. Tapi dia dengan taat, setia, patuh, mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan itu. Itu menurut saya ini inspirasi yang cukup kuat dari bacaan pertama yang baik kita renungkan dari sosok Bapa segala bangsa ini. Begitu Sisi. Baik Romo. Tadi saya juga sempat berpikir dalam diri saya, kalau Bapak Abraham diutus dan tidak tahu kemana, lalu dengan siapa misalnya, terus kemudian juga pakai apa tadi Romo sebutkan. Kami ini kalau di zaman sekarang ini seperti itu, rasanya bakal galau begitu ya Romo. Karena tidak tahu tempat seperti apa yang diminta untuk nanti arahnya. Nah itu suatu, dari situ ya saya juga berpikir bahwa apakah kami punya iman seperti itu begitu Romo? Ini persis. Kerap kali pertimbangan atau kalkulasi manusia begitu mendominasi kita. Masa saya pergi ke tempat yang saya nggak tahu, ngapain juga. Saya harus gimana, jaminan hidup saya sekarang udah aman dengan situasi seperti ini. Kenapa saya harus tinggalkan hal-hal yang membuat saya nyaman? Betul. Dan saya menarik Sisi katakan bahwa ya itu sebetulnya yang kuat di sana adalah iman. Abraham punya iman yang luar biasa. Dan karena punya iman yang luar biasa, dia tetap melakukan yang bahkan tadi secara manusiawi ada berbagai macam pertimbangan
kalkulasi macam-macam. Ya. Dia tanggalkan semuanya. Dia bahkan tidak setengah hati. Dia tidak setengah hati untuk menanggapi perintah Tuhan dan melakukannya. Karena iman itu maka dia percaya pasti Tuhan akan memenuhi apa yang dijanjikan. Tuhan tidak pernah bahkan berdusta dalam tanda kutip terhadap manusia. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan akan dipenuhi. Maka risiko apapun di depan dia tidak hiraukan. Abraham ini tidak menghiraukan apapun risiko yang bakal dihadapi. Yang dia pedulikan adalah taat pada perintah Tuhan. Dan dia laksanakan itu. Sehingga memang dalam bab 12 ayat 1 sampai dengan 4 ini berupa janji. Dan janji itu terpenuhi pada ayat-ayat selanjutnya dalam kitab Kejadian. Dan itu luar biasa. Iman yang sederhana membawa semangat ketaatan, kesetiaan, kepatuhan, kepasrahan. Dia laksanakan. Dan akhirnya terjawab juga. Iman yang membawa berkat buat dia. Dan seperti tadi, dia menjadi berkat buat banyak orang. Dikatakan dalam ayat 2 tadi. Begitu. Ya. Baik Romo, mungkin kita sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih disapa begitu ya, untuk bagaimana kita bisa meneladani Bapak Abraham melalui imannya kepada Allah. Yang di sini juga saya beri catatan khusus tentang kerendahan hati tadi, patuh begitu ya Romo. Karena kan kalau kita diberikan suatu tugas seperti itu, kita berdoa kepada Tuhan, lalu berpasrah itulah yang sulit kadang-kadang. Karena manusia selalu mengikuti dengan logika kan Romo. Iya. Jadi tadi yang seperti saya katakan ya, pertimbangan-pertimbangan logis atau sisi katakan ya logika, kemudian bermain begitu besar akhirnya menutup mata iman untuk sadari sebetulnya Tuhan sedang mau bicara apa terhadap saya. Tuhan sedang merancang apa terhadap saya. Ya, kita jatuh pada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian membuat kita tidak bisa sanggup untuk melakukan apa yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan dalam pengalaman saya pikir banyak kita alami, kerap kali memang kalau bicara soal iman ada. Di dalam hati kita, di dalam nurani kita, kita punya iman kepada Tuhan. Hanya kerap kali yang terjadi adalah bahwa kita tidak sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi buah dari iman itu sendiri. Abraham memberikan teladan yang luar biasa. Bagaimana dia pergi ke tempat, risikonya udah jelas. Tidak mudah, tetapi dia tidak hiraukan itu, dia tidak pedulikan itu. Karena apa? Dia percaya kalau Tuhan yang beri petunjuk dan saya berserah, pasti Tuhan akan bantu. Berikan jalan, berikan solusi. Itu. Hal lain juga mungkin di dalam pengalaman-pengalaman konkret kita baru pulih dari masa pandemi COVID-19. Kita berbenah, mau bangkit dari situasi seperti ini. Kerap kali kita sulit untuk mau mulai dari yang mana. Mau membenahi yang mana. Mungkin kita terpuruk dalam situasi ya soal ekonomi. Atau masih banyak lagi persoalan lain yang menjadi dampak dari pandemi yang kita lewati selama 3 tahun yang hampir berlalu ini. Tetapi percaya kalau kita punya iman seperti yang dikehendaki, yang dilakukan oleh Abraham, berserah total dan mencoba untuk menelisik pengalaman-pengalaman kejatuhan kita karena pandemi misalnya atau karena situasi lain. Saya yakin bahwa kita juga akan kemudian menemukan secercah harapan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kalau secara manusia Abraham tentu juga ngapain juga saya pergi sendiri, mungkin hanya dengan istrinya Sarai, tetapi bahwa ya udah saya jalan, kan ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Pengalaman apapun harus selalu ada keyakinan itu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan saya. Saya sanggup nggak untuk buka hati, mendengarkan Dia yang berbicara, mendidik saya, memberikan hal yang luar biasa buat saya di balik pengalaman-pengalaman yang memang secara manusiawi saya tolak. Saya nggak ingin untuk alami seperti itu karena manusiawi sekali kita mau yang aman, kita mau yang baik-baik aja.
Oh gitu. Jadi Baik, Romo. luar biasa Iya. iman yang dimiliki oleh Abraham. Dan itu yang harus kita teladani ya. Persis. Dan jangan khawatir, tadi Romo juga bilang secercah harapan pasti ada Ya. di masa-masa sulit yang kita lalui. Baik, lalu bagaimana untuk bacaan yang kedua, Romo? Saya berpikir bahwa, bukan Ya. saya merenungkan, ada korelasi yang luar biasa. Iya. Paulus menulis surat kepada anaknya, dia menyebutnya Timotius itu dan mengatakan, tolong kamu katakan kepada jemaat, kepada umat bahwa kita ini dipanggil dan panggilan kita adalah panggilan kekudusan. Ketika kita menyadari bahwa panggilan kepada kekudusan seperti Abraham, dia tinggalkan manusia lamanya untuk hidup secara baru, manusia baru. Hidup panggilan kekudusan itu jelas bahwa ada korelasinya dengan bacaan. Ketika kita sadar bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik, maka kita harusnya mengutamakan itu. Risiko sudah jelas, tantangan sudah jelas, tetapi kita belajar juga seperti yang dilakukan oleh Abraham, tidak pernah hiraukan apapun risiko. Karena kerap kali kita akan mulai pertimbangan, masalahnya kan nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begana, macam-macam. Akhirnya kan kita terkungkung hanya pada masalah dan menciptakan masalah baru. Betul. Nah, akhirnya kita tidak sanggup lagi untuk memahami dengan baik panggilan itu. Jadi luar biasa bacaan pertama dan bacaan kedua, atau bacaan-bacaan hari ini, hari Minggu Prapaskah yang kedua itu mendidik kita untuk sadar bahwa Tuhan pakai kita, Tuhan panggil kita, dan Tuhan membekali kita dengan berkat-Nya supaya kita menjadi berkat. Membawa kekudusan itu dalam hidup kita sehingga orang lain pun merasakan berkat itu. Ya. Dan saya pikir ini refleksi yang kuat, inspirasi yang kuat dari bacaan hari ini, Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih. Baik, Romo. Jadi apapun kekhawatiran kita yang ada dalam kita menjalankan kehidupan kita dengan tugas yang beragam, itu tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan ya Romo. Karena kami ini Romo selalu biasanya penuh dengan khawatir, berpikir ini itu seperti yang tadi Romo sebutkan. Ya, semoga dengan ini kami dikuatkan ya Romo. Ya. Artinya bahwa kalau kita punya iman, benar, kita tidak bisa terbebaskan dari yang namanya kekhawatiran. Tetapi kalau kekhawatiran itu kemudian tidak membebaskan kita, tidak membuat kita untuk maju dengan lebih baik, kenapa kita harus kemudian tinggal terkungkung pada hal yang kita ciptakan sendiri sebetulnya kan? Sampai tidak bisa tidur, begitu Romo. Gitu. Baik, jadi tadi tentang juga bagaimana kita menjalankan semuanya itu terkait dengan panggilan kekudusan ya Romo. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus kepada sahabatnya, temannya, atau bahasa kitab suci dia katakan anakku, yaitu Timotius, itu juga menjadi ajakan profetis buat kita untuk sadar siapakah kita. Kalau kita katakan saya ini adalah pengikut Tuhan, maka saya sadar bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Panggilannya panggilan kekudusan, maka harus juga siap untuk menderita. Bacaan kedua kan pesannya kan lebih ke situ. Artinya bahwa harus siap juga untuk menghadapi risiko apapun sebagai buah dari ketika kita mengatakan iya saya mau mengikuti Tuhan. Tetapi ingat bahwa jangan pernah membiarkan dirimu jatuh dalam kecemasan. Karena itu hanya akan mendatangkan persoalan lain, hanya akan mengungkung iman kita, hanya akan membuat kita menjadi pribadi yang kerdil, yang kemudian tidak bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Ingat, kita dipanggil menjadi pembawa berkat sama seperti Abraham. Ketika kita menyadari bahwa kita itu begitu berharga karena dipanggil oleh Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita bisa atasi apapun itu. Dan kita bisa lakukan yang terbaik. Tidak supaya kemudian kita dipuja dan dipuji oleh orang lain. Kerap kali orientasi itu yang membuat kita akhirnya gagal total untuk menjadi pelaksana firman Tuhan. Tidak pertama-tama terutama supaya kita dipuji oleh orang lain. Tetapi kita lakukan itu karena
kita berharga di hadapan Tuhan. Panggilan itu jelas, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Karena kita berharga, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan mau pakai kita. Di balik pengalaman yang mungkin secara manusiawi tadi sudah kita sebutkan, itu begitu sulit untuk kita cerna, untuk kita terima. Tetapi karena berharga, maka barang yang berharga itu kan tidak mungkin akan dibuang. Tuhan tidak akan pernah buang kita. Kita berharga, kita akan dilindungi, disertai, diberkati. Begitu. Baik Romo. Dan tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita Oase Rohani Katolik untuk sesi pertama. Dan mari kita kembali merenungkan apa yang telah disampaikan inspirasi rohani dari Romo Jimmy. Kita berjumpa di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita lanjutkan perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik untuk hari Minggu Pekan Prapaskah kedua. Masih bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Nomad OFM bersama dengan Alexandra Sisi. Apa kabarnya Anda semua yang mungkin saja baru bisa bergabung saat ini di sesi yang kedua? Tadi telah kita peroleh inspirasi rohani yang sangat amat menguatkan kita dalam perjalanan kita di masa Prapaskah ini. Romo Jimmy, mungkin bagi sahabat Oase Rohani Katolik, ada yang baru saja bergabung. Kira-kira kesimpulan singkat yang tadi telah kami peroleh, Romo, silahkan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di hari Minggu Prapaskah yang kedua ini, tadi di bagian pertama sudah mencoba untuk merefleksikan inspirasi dari bacaan pertama juga bacaan kedua. Kita menangkap inspirasi yang menguatkan kita dengan berkaca pada pengalaman atau panggilan Abraham. Dia dipanggil oleh Tuhan ke tempat yang tidak dia ketahui sama sekali. Harus tinggalkan hal-hal yang memberikan kenyamanan. Tempat orang-orang, keluarga dan lain sebagainya. Atau hal-hal itu tidak hanya memberikan kenyamanan buat dia, tetapi menjadi sandaran yang dia andalkan dalam kehidupannya. Harusnya dia bertanya, untuk apa saya harus ke sana, ke tempat yang tidak saya ketahui. Saya dengan siapa, dan di sana nanti gimana. Tidak ada pertimbangan, atau risikonya nanti harus seperti apa. Abraham tidak mempedulikan hal-hal itu. Yang dia pedulikan adalah suara Tuhan, panggilan Tuhan. Untuk itu dia tinggalkan semuanya dan dia ikut Tuhan. Dia ikut apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Dan akhirnya oleh karena punya iman yang kokoh, kuat, taat, dia setia, dia berserah, dia sungguh berpasrah pada yang difirmankan oleh Tuhan, dia lakukan itu dan janji Tuhan itu terpenuhi. Iman yang kuat dinyatakan dalam ketaatan, kesetiaan, kepatuhan, kerendahan hati, itu akan mendatangkan berkat buat kita. Mari kita contohi apa yang diteladankan oleh Abraham kepada kita sekalian dan dikuatkan oleh Paulus dalam bacaan kedua bahwa kita ini berharga. Kita ini berarti di hadapan Tuhan dan oleh karena itu panggilan kita adalah panggilan kekudusan. Membuat kita sadar bahwa saya ini berarti di hadapan Tuhan, maka saya dipanggil, dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan saya juga karena panggilan kekudusan maka harus siap juga untuk menghadapi apapun yang bahkan secara manusiawi itu saya tolak. Menjadi pengikut Tuhan berarti siap juga untuk menerima apapun itu. Tetapi dengan pesan yang kuat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jangan khawatir, jangan cemas. Karena Tuhan panggil kita, dia akan kemudian berjalan bersama dengan kita. Kita berharga maka dia akan membuat karena begitu berharganya maka dia akan menjaga kita dengan luar biasa. Begitu. Itu baik, pesan kesimpulan dari bacaan pertama dan kedua. Ya, bagaimana juga kita sudah dikuatkan dan kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan berjalan bersama kita, kita berharga, maka jangan takut apapun yang akan kita hadapi, begitu ya Romo. Nah, yang menarik sekarang adalah bagaimana dengan bacaan Injil dari Injil Matius 17 ya Romo. Jadi dari Injil Matius yang kita dengarkan Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi,
setiap orang Kristen pasti tahu bahwa kisah itu adalah peristiwa yang disebut dengan transfigurasi. Peristiwa perubahan rupa wajah Tuhan. Dan di sana dinyatakan bahwa dia sedang berbicara dengan dua tokoh besar dalam kitab suci, Musa dan Elia. Tetapi saya mau nyambung dikit dulu ya, langsung loncat ke belakang. Baik. Peristiwa itu menggemparkan ketiga murid tadi ya, dan sampai mereka kan kemudian ketakutan. Tapi dua kata yang meneguhkan mereka yang sedang ketakutan karena pengalaman itu adalah berdirilah, jangan takut. Maka pesan tadi yang di bagian pertama kita bicarakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, itu semakin dikuatkan oleh di penghujung kisah tadi, atau di tengah-tengah kisah tadi, bacaan Injil, Yesus meneguhkan para murid, Yesus meneguhkan kita semua, berdiri, jangan takut. Kenapa? Tuhan selalu ada. Dan bagi saya ini juga salah satu poin lain yang bisa kita temukan dalam bacaan Injil, peristiwa transfigurasi yang begitu mencengangkan, yang begitu hebat, di mana Yesus atau Bapa mengumumkan kepada ketiga murid itu bahwa dia ini putraku yang kukasihi, maka kamu harus dengar dia. Jadi itu. Gitu. Banyak beberapa hal menarik, Romo. Seperti salah satunya adalah mengapa ada Musa dan Elia. Saya percaya bahwa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Sisi juga tahu siapa Musa, siapa Elia. Tapi peristiwa transfigurasi yang disampaikan kepada kita dengan menghadirkan kedua tokoh itu mau mengatakan bahwa seluruh pewartaan mereka akhirnya tergenapi dalam diri Yesus. Kita tahu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kepada Musa Tuhan memberikan petunjuk di atas Gunung Sinai, memberikan 10 perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia. Dan warta itu kemudian terpenuhi dalam diri Yesus. Dia mewakili kitab para nabi, kitab Taurat. Lalu kitab para nabi itu Elia. Elia itu dia berusaha untuk meluruskan cara hidup bangsa Israel yang bobrok. Ya, saya harus pakai pilihan kata itu ya, karena memang tantangannya adalah dia harus dicari, dibunuh dan macam-macam. Tetapi Elia, sebagaimana kita temukan di dalam kitab suci, Elia karena dia setia untuk menjadi nabi, mewartakan, meluruskan hidup orang-orang yang tidak jelas tadi, pilihan kata tadi secara moral itu bobrok. Akhirnya kesetiaan itu mendatangkan buah buat dia. Dia diangkat ke surga oleh Tuhan tanpa melalui kematian. Dan itu ketiga tokoh yang ditampilkan kepada kita itu semuanya, atau yang pewartaan dan cara hidup Musa, Elia, digenapi dalam diri Yesus. Jadi di sana ditampilkan kepada ketiga murid itu, sehingga mereka takut. Selain bahagia ya, Petrus mewakili dua temannya, Tuhan saya bahagia, maka lebih baik kita buat 3 kemah di sini. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tapi bukan itu sebetulnya yang mau dinyatakan melalui peristiwa transfigurasi itu, bahwa warta dalam kitab Taurat dan para nabi, penggenapannya ada dalam diri Yesus. Sehingga Yesus kemudian mengajak mereka, berdirilah, jangan takut, kita harus kembali. Karena putra manusia itu harus mengalami penderitaan, tetapi dia akan bangkit. Itu inspirasi minimal yang bisa kita tangkap dari peristiwa transfigurasi, yang kisahnya itu kita tahu dengan baik. Semua orang Kristen itu tahu dengan baik peristiwa transfigurasi itu. Bahkan mungkin juga secara pribadi kita merefleksikan poinnya seperti apa buat saya. Nah, Sisi ada hal lain yang membuat menarik juga tentang murid-murid yang berjumlah 3.
Ya itu saya Mengapa 3 orang, Romo? Saya ketika membaca itu juga mencoba untuk mengaitkan dengan beberapa peristiwa di mana Yesus selalu mengajak ada 3 kemana yang lain, di mana yang lain. Hanya 3 orang, misalnya peristiwa Yesus menyembuhkan putri Yairus, atau di Getsemani bawa 3 juga, 3 orang murid. Di mana yang lain? Apakah yang lain tidak diikutsertakan? Ada hal yang bisa kita lihat secara, ya itu ditempatkan dalam tradisi Yahudi. Suatu kejadian itu akan sungguh-sungguh diterima oleh orang lain jika yang bersaksi tentang kejadian itu adalah 3 orang. Jadi minimal 3 orang begitu, Romo. 3 orang. Jadi sebuah kejadian itu benar. Nah, itu kalau kemudian memberikan kesaksian tentang peristiwa itu 3 orang. Itu memang luar biasa ya. Yesus tahu adat Yahudi, tradisi Yahudi, maka yang dia lakukan juga tidak pernah keluar dari apa yang menjadi tradisi. Bahwa dia memperbaiki apa yang bobrok atau yang tidak benar dari tradisi yang turun-temurun itu. Tetapi juga sisi ini kan jelas. Dia bawa 3 orang. Terima kasih untuk pertanyaannya sisi ya. Sehingga dengan demikian kita bisa paham kenapa ya Yesus pilih 3, di mana yang lain. Kita menjadi jelas bahwa dia kembangkan dalam tradisi Yahudi. Begitu. Baik, Romo. Ini menjawab apa yang kita pikirkan bahwa ada beberapa hal mengajak 3 orang itu ya, Romo. Baik. Lalu selanjutnya, Romo, yang menarik di Injil Matius ini, bagaimana kita juga memperoleh benar-benar pengertian tentang makna berdoa, Romo. Terima kasih ya. Saya percaya Sisi dan sahabat Wasaruni Katolik yang terkasih selalu berdoa. Tetapi mari kita belajar dari hal lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia mengajak mereka untuk naik ke gunung dan di sana dia berdoa. Saya selalu percaya begini. Yang pertama, orang yang berdoa itu hidupnya harus berubah. Berubah dari yang kurang baik menjadi baik, menjadi lebih baik lagi. Dan kerap kali yang terjadi adalah ketika orang hidup kita yang kelihatannya berdoa, puji-pujian, macam-macam kegiatan rohani kita lakukan, tetapi itu tidak berbuah dalam hidup yang konkret, maka menjadi pertanyaan. Maka peristiwa transfigurasi dengan petunjuk bahwa harus berdoa adalah bahwa memang kita berubah. Buah dari doa adalah membuat kita menjadi lebih baik. Kalau tidak ada perubahan, maka ya memang pantas dipertanyakan kita doa ini untuk apa saja. Bukan soal rumusan kalimat atau kata yang indah dan panjang, tetapi buah dari doa itu kelihatan dalam kehidupan kita. Kalau kita kaitkan dengan panggilan kita, maka jelas kita dikuatkan. Doa itu kan wujud dari iman, dan buahnya dalam perbuatan yang baik. Sebagai kita sudah berdoa, maka saya menjadi lebih baik dalam relasi saya, dalam hidup saya dengan orang lain. Lalu juga masih ada kaitan dengan pesan yang kuat dalam bacaan-bacaan lain hari ini adalah bahwa berdoa itu kemudian kita semakin dikuatkan untuk menghadirkan berkat. Kalau kita berdoa sesudah itu kata-kata sikap kita itu melukai orang lain, apakah kita bisa dikatakan kita menjadi pembawa berkat? Kalau hidup kita lalu kita berdoa, Tuhan kuatkan saya di dalam segala hal yang sedang saya alami, tapi kita masih berada terus di dalam kecemasan, buah doa itu seperti apa? Jadi itu menurut saya harus mari kita kuatkan iman kita. Kita berdoa dengan lebih sungguh. Doa itu harus membawa dampak positif buat saya harus berubah semakin hari menjadi lebih baik. Dampak positif yang lain adalah saya membawa berkat buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi itu menurut saya yang mungkin baik kita lakukan. Saya tidak pernah sanksikan sahabat Wasaruni Katolik bahwa tidak berdoa, enggak. Saya selalu percaya kita selalu berdoa. Tapi mari kita manfaatkan, apalagi dalam masa tobat ini, doa, puasa, dan amal. Mari kita tingkatkan itu dan buat hidup doa kita itu berbuah. Hidup kita harus lebih baik, dampaknya juga dirasakan oleh orang lain. Kalau dampaknya hanya buat kita doang, kita tidak menjadi berkat buat orang lain.
Itu. Ya Romo, baik. Inspirasi rohani yang lebih menguatkan lagi di dalam Injil Matius, dan di mana pada kesimpulan penghujungnya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat, begitu ya Romo? Ya, menjadi berkat bagi sesama kita, di mana tahun ini pula kita supaya bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Gitu ya Romo? Saya berpikir bahwa ketika kita mau mengusahakan kesejahteraan, sudah jelas dikatakan oleh Bapak Karin luar biasa. Kita harus terbuka untuk bekerja sama dengan orang lain. Tapi sebelum kemudian kita bisa bekerja sama dengan baik, mari kita buatkan hidup kita itu menjadi berkat. Sehingga ketika kita punya niat yang baik, penuh dengan ketulusan, niat yang luhur untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan untuk kebaikan bersama, itu sudah menjadi berkat juga. Kalau kita sendiri tidak berubah menjadi lebih baik, bagaimana? Maka mari kita mohon pada Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan senantiasa, karena Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Begitu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian inspirasi rohani yang menguatkan kita tentunya, dan juga semakin mengajak kita untuk bagaimana kita bisa mengasah diri, memperbaiki diri dalam pekan masa Prapaskah ini, dan nantinya kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Baik, sebelum kita tutup, Romo, ada pesan singkat untuk para sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, sahabat Oase Rohani Katolik, kita dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa kita berharga. Kita berarti di hadapan Tuhan, untuk itu kita dipanggil, dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan berkat. Jangan pernah cemas, jangan pernah ragu. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita jatuh itu sudah tentu akan kita alami. Tapi ingat, ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Dekatkan diri pada Tuhan dengan berdoa, berserah diri. Mari kita nyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang taat dan setia pada Tuhan, yang selalu berserah dan berpasrah pada Tuhan. Kalau kita berserah dengan penuh ketulusan, Tuhan akan memberkati sehingga kita menjadi berkat buat orang lain. Itu yang harusnya terus-menerus kita lakukan. Saya percaya Tuhan luar biasa atas kita, maka Tuhan juga akan luar biasa memberkati kita, sehingga kita bawa berkat yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Begitu sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih dan Sisi. Terima kasih banyak Romo Jimmy. Sama-sama. Dan semakin kami dikuatkan juga supaya bisa memperoleh rahmat yang dari pekan ke pekan nanti kita dapat menyelesaikan masa tobat ini dengan baik. Dan tanpa terasa kami juga harus undur diri dari hadapan Anda, saudara, dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dengan demikian, Romo Jimmy Hendrik Nomad OFM bersama dengan Alexandra Sisi pamit undur. Dan kini mari kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu yang kami dengarkan dan renungkan pada kesempatan ini, kami semakin menyadari bahwa kami berharga di hadapan-Mu. Engkau memanggil kami, mengutus kami untuk menjadi pembawa berkat bagi sesama yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kuatkan kami agar kami mampu mengatasi kerapuhan dan keterbatasan manusiawi kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi pembawa berkat bagi sesama kami. Semoga dengan demikian nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Saudara dan saudari sekalian, seluruh hidup kita, niat-niat baik kita, keluarga-keluarga kita dimanapun berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Jimmy. Sama-sama. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa di lain kesempatan dan selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.